Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang fungsi Badan Pemeriksaan Keuangan, dan yang kedua yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, yang ketiga yaitu Inspektorat di Pemerintahan Indonesia. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dengan Mas Nir Gultom dan rekan saya Lestari Pasaribu dan Luis Fernando Simajuntak. Saya akan membacakan yaitu tentang penjelasan BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. Definisinya yaitu definisi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan kedudukan BPK. Yang pertama, definisi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem keterangan Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaannya tugas bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan. BPK berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di provinsi. Dan yang kedua, saya akan membaca tentang yaitu tugas dan wewenang BPK. Tugasnya yaitu memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu diserahkan kepada Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah sesuai dengan kewenangannya, BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Terus yang ketiga, saya akan membacakan tentang keanggotaan BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. Keanggotaan BPK yaitu terdiri dari anggota Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan dipilih oleh anggota. Misi BPK. Terwujudnya BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang dalam setiap kegiatannya. Yang pertama, memiliki pengendalian intern yang kuat. Yang kedua, memiliki aparat pemeriksa intern yang kuat. Dan yang ketiga, hanya diperiksa oleh satu aparat pemeriksa eksternal. Visi BPK. Mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik. Berkedudukan di ibu kota negara dan ibu kota setiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD, dan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah, pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nilai-nilai dasar BPK. Yang pertama independensi, yang kedua integritas, dan yang ketiga profesionalisme. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa terdapat 3 jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK. Jenis pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Definisi BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas BPKP. Tugas BPKP adalah untuk melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari BPKP. Fungsi BPKP yaitu 1. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan. 2.
pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, pendapatan dan belanja negara, dan pengurusan barang pemilik kekayaan negara. 3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik atau kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah. 4. Terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis atau lintas departemen lembaga wilayah, dan asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah. 6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak bekerja sama. 8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak bekerja sama. 9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara dan usaha milik negara dan badan-badan lainnya. 10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengadilan menyertai pengawasan. 11. BNKP memiliki kegiatan-kegiatan yang meliputi berikut: 1. Audit. 2. Konsentrasi, asistensi, dan evaluasi. 3. Pemberantasan KKN. Inspektorat. Kedudukan Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Menteri. Susunan organisasi Inspektorat Jenderal yaitu: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal. 2. Inspektor Pegawaian. 3. Inspektur Keuangan. 4. Inspektur Perlengkapan. 5. Inspektur Anggaran. 7. Inspektur Pajak. 8. Bea Cukai. 9. Inspektur Umum. Fungsi Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 PMK 01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Inspektorat penyelenggaraan fungsi: 1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pengawasan. 2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, penyusunan laporan hasil pengawasan. 4. Pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal.